Apa itu tabligh? Barani menyampaikan dan bana. Kalau ndak berani menyampaikan dan bana, masih takut jauh orang daripada Allah atau alun iman terlebih. Kira-kira ada ndak di negari awak konyo sembahyang puasa pinyo takut jo atasannya pada Allah daripada Allah. Ada ndak? Ada Pak. Iya kan? Nah, lebih-lebih diumpan jo bini baru muda. Hilang pengananya. Nyoma amin saja. Namanya Bukit Tinggi. Itulah lebih hamba mengaji 30 tahun. Nyundang lo di orang Minang keluar kan tak walau tu dah. Alhamdulillah lah sampai orang gaik ko ke Australia, lah sampai ke Malaysia, ko insya-Allah ke Jepang lah. Jadi orang Minang membuat musaji lo di Jepang. Nanti dentanyuan ada ndak orang tengah jua si coach. Lai sehat Pak ibu-ibu. Nanti mati jo. Ustaz mati, Jokowi mati, Prabowo mati, Anies Baswedan mati. Kini alulai. Tapi nanti mati, ndak ada kita nan kekal hidup. Kaum muslimin, ibu-ibu yang terhormat. Jadi pagi kini kita ulang kaji supaya menjauhkan diri dari buruk sangka, menjauhkan diri dari mencari-cari kesalahan orang, dan menjauhkan diri dari membaca aib orang. Suai? Suai. Ketiga-tiganya dosa nan itu menurut Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 2 balik sama jo memakan bangkai orang mati. Jadi kalau awak suka berburuk sangko, kemudian suka mencari kesalahan orang, nan ketiga mampagunjangan orang, karajonan sama itu tu sama jo memakan daging orang mati. Memanjek bersinggari mencancang balandasan kaji badali kato bamisa. Apa alasan Ustaz mengecek itu sama je makan bangkai? Kita baca ayatnya. Jalan lok nak? Kalah puih lalok cekor malam. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari prasangka-prasangka buruk. Inna ba'daz-zan ismun. Sesungguhnya sebahagian atau setengah dari prasangka itu adalah perbuatan dosa. Wala tajassasu, jangan engkau suka mencari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan jangan engkau perbincangkan aib setengah temanmu kepada setengah yang lain. Ini dia. Ayuhibbu, ini dia Pak. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah suka kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Maksudnya daging manusia yang kita perbincangkan aibnya. Sama je memakan dagingnya. Setelah loja dibangkai. Dijawab di Allah sekali, manusia normal fakarihtumu, dia pasti membencinya, tidak kesuka makan bangkai itu. Ya kan? Tak suka makan bangkai. Fakarihtumu, engkau membencinya. Kalau kamu sudah terlanjur melakukan itu, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah penerima tobat lagi penyayang. Jadi kalaulah talonsong dahulu tobat. Itulah manusia. Ya kan?
Nabi mempersatukan tidak bisa. Nabi pada lah nyopoto jadi tak kalau, ya kan? Nanti keluar di YouTube, kurang perantara aja, keluar di YouTube, ya kan? Jadi larang lah berbiasa lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang terhormat. Kemudian bermacam-macam partai, bermacam-macam pilihan. Di sinilah timbulnya fitnah. Di sinilah timbulnya hasud. Di sini timbulnya dengki. Iya kan? Bapak-bapak, apalagi kalau sogok menyogok. Orang sogok menyogok, Pak, indak berdosa dah. Ndak ada dosanya dah. Tapi ar-rasi wal murtasi finnar. Orang menyogok, je orang menerima sogok, sama masuk neraka. Jadi tidak ada, kalau berdosa bisa aja tobat. Lain terang ada Pak dong. Ya kan? Kalau berdosa bisa tobat. Jadi jangan disogok-sogok orang akan memilih awak. Itu terang ada je tu. Jangan. Tidak barakat nanti pangkat terdapat. Karena Nabi lah mengecekan orang menerima sogok, jo menyogok, sama masuk. Orang masuk neraka tu kan sudah mati, Ustaz, kan bisa tobat. Orang yang melakukan itu, ada namanya neraka dunia. Iya kan? Contohnya neraka dunia tu. Ada orang bapak-bapak umurnya 39 tahun, tu kekayaannya lah triliun. Memasuki umur nan ke 30, senanya makan jadi penyakit. Pitih banyak, bini rancak, rumah gadang, bini gadang. Iya kan? Tapi makanan mendatang penyakit kayaknya. Dimakan dalidih langsung kaki bangka, tumi, sirah, tak bisa pijaan. Dimakan jariang, dikabik jariang, tak keluar, buang air ketek. Ya kan? Dimakan kaum muslimin, gulo, mato kabur. Dimakan kunyang talu, kolesterol naik. Apalagi kalau tunjang rangka pau. Dimakan daging, tensi tinggi. Ya kan? Maka dokter mengatakan inyo boleh memakan kantang babuy sekali lah. Itu layuran Genova orang. Dicuriton dek kawannya nalah masuk Islam. Tapi namanya tak boleh sabui. Ya kan? Itu namanya neraka dunia. Kalau ada waktu itu mati selesai. Itu yang neraka dunia itu. Tiok kalalo makan ubek lalo sababan lo. Ndak mau matola lalo mai tong kasau miang. Ya kan? Makan sate jo ndak boleh. Sebab kuah sate itu banyak gomok-gomok daging. Tak boleh. Jadi ndak ada cik jo nak boleh hanya makan lain. Nah, lah itu disiplinnya Pak, akhirnya kena livernya. Liver. Ya kan? Orang awak menyebut hati. Bapak-bapak, ibu-ibu lah diubek. Tak mau. Kecek dokter harus dibuang. Ya kan? Ditukar je liver baru. Allah kemenolong setelah itu dibuang. Ada orang di kampungnya di Hong Kong mati kecelakaan. Livernya aman tak Pak? Iya kan? Tapi family itu tak mau magihan saya. Nyo jual 900 miliar. Piti awak. Kau dibalian ke bawang bara kilo tu. Iya kan? Nah, lah tapi diawetan dulu. Melaki dilakukan cangkok. Iya kan? Nah, bangko bisa nyomali itu pitihnya banyak. Aku tiko operasi pencangkokan listrik mati. Diesel namanya genset.
ndak mau hidup. Di Bali minyak ndak mau hidup. Akhirnya operasi gagal. Banyak lah. Banyak lah. Mati. Atau neraka dunia tu Pak. Ya kan? Itu neraka dunia. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Yang kedua, siddiq, ya kan? S tadi siddiq, sesudah itu T tabligh. Apa itu tabligh? Berani menyampaikan dan bana. Kalau tidak berani menyampaikan dan bana, masih takut jauh orang daripada Allah atau alun iman terlalu. Kira-kira ada ndak di negari awak konyo sembahyang puasa pinyo takut jo atasannya pada Allah daripada Allah. Ada ndak? Ada Pak. Iya kan? Nah, lebih-lebih diumpan jo bini baru muda. Hilang pengananya. Nyoma amin saja. Iya kan? Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi tabligh itu berani menyampaikan. Serupa mbok lah Pak, sudah berdakwah ditangkok orang, tu dimasukkan ke tansi. Mbok ndak takut le Pak. Kok mati mbok di dalam mati syahid, mbok lah gaik lo, lah patut mati. Pina mudo-mudo je lah. Babi ini je lo lah. Ya kan? Bagaimana? Ya, kalau orang punya power, itu nyojo kekuasaannya mencegah nemburuan. Kecik Nabi, marra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih. Kalau engkau melihat sesuatu kemungkaran nan tak patut disusun menjadi undang-undang, itu mungkar. Menyalahi aturan Allah. Falyughayyir biyadih. Cegahlah jo tangan, jo kekuasaan engkau tu. Sudah tu alai, sudah T. Amanah. Amanah itu bapak-bapak serupa Rasulullah tu ya kan? Ba'a beliau. Ketika orang Quraisy mempercayai Nabi itu, dahulu pitih untuk belanja ko Pak, kan dinar namanya. Dari Ameh tu. Harus para jamaah yang terhormat piti itu disimpan elok-elok. Orang Quraisy nang kayo, Nabi ko suko menyimpan serupa itu, nya sarayuan, tolong simpan piti Mbah Muhammad. Kiranya Nabi ko jadi rasul. Jadi rasul Nabi ko berubah sayang orang Quraisy itu dari sayang kawanci. Jajoknya lain karena menyampaikan nambana. Jadi menyampaikan mana itu resikonya Pak. Banyak orang nan jajuk. Kerana nafsu orang banyak membuat nemburu. Ya sanambana, itu nambana itu nyesalahan. Ya kan? Mangko Nabi dia gala al-kazab. Adonan mausulkan orang menyimpan piti itu. Muhammad kodeklah beda pendapatnya jawab kini. Ambillah piti. Jalai. Kalau masalah itu Muhammad tidak akan mengicu terus. Masih itu kecil orang Quraisy Pak. Walaupun Nabi lah jadi Rasul, nyolah berang ke Nabi lah bangi, tapi pitih nanyo pitaruang ke Nabi tadi tidak minta. Akhirnya orang Quraisy berencana membunuh Nabi, tapi diselamatkan oleh Allah. Selesai beliau tiba di Madinah. Pitih-pitih dinar tadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, ya kan, di pitaruhan Nabi kau orang dan sangatnya percaya. Ya kan? Siapa beliau? Beliau Ali bin Abi Talib. Ya kan? Ali, ambo percaya ke engkau, simpan piti kau. Walaupun orang tu lah berang kawak kini pitihnya tak boleh diambil. Acu itu Nabi menjaga amanah. Nyolah awak kanya bunuh kama pitihnya tu pecik dia awak dihilang zalalai. Itu yang dikatakan amanah. Kepada lawan tetap beliau itu amanah. Di dalam hadis tadi, fa illam yastati', kalau engkau tidak bisa menyampaikan jo kekuasaan, mencegah kemungkaran tujuh kekuasaan, fa bilisani, dengan lidah. Itu gawainya ustad, gawainya ulama. Cegahlah dengan mulutmu. Berubah tidak berubah itu tidak urusan awak.
Sedang Nabi saya tidak bisa merubah orang sadonya. Nang masuk neraka orang ini itu yo. Nabi menangi umat mada ko Pak Bu. Aki Allah ke Nabi, fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan orang itu Muhammad, memang itu kerjamu. Lasta alaihim bimusaitir, tapi engkau jangan berharap orang itu kepatuh sadonya. Tabara orang nak masuk tansi Pak, tapi lagi jaran orang korupsi. Lagi jaran orang. Indak lah Pak, anak jaran tu nantak jaran tu nan mada. Itu. Ambo di Pekanbaru sana Pak 2 kali masuk penjara. Pindah ambo ditangkap orang tu, diundang mengaji ke penjara. Pertama penjara orang jantan, kedua penjara orang perusi. Atibo di orang perusi ku anda ambo tahan tangi ambo. Anak gadis rancak-rancak 9 balik tahun, 22 tahun, 25 tahun. Karena kasus narkoba. Bapak-bapak, anak gadis itu sabananya menolong oknum. Jadi masalah narkoba kok kini indak seludupan ledo Pak. Ada oknum na menggalih itu. Di Sumatera Barat, kepala polisi na beberapa bulan lalu. Yo apa nak? Payo kumbuh koto suliki, koto nampek di tepi bukit, kasuk koto nanggadang, tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain negari kami kini, makin diubek, makin sakit, tawa terserak, biso nan datang, dokter mau bek lah damam puluh. Kini lah banyak dokter tu nan damam Pak. Maka siapa akan mengaduan penyakit. Manangko oknum tu susah Pak. Nyo sama jo bulu tumbuh di muka. Bara macam bulu tumbuh di muka ko Pak. Bara. Lah selama ko duit nak tahu. Ampe Pak. Kalau ko janggui nama no. Kalau si ko jambang. Kalau gak kates ketek garambe. Kalau si ko sungui. Kan si ko se tumbuh no do. Anan magi izin si jambang. Ya kan? Nan punya gale si janggui. Nan maedarkan si garambe. Nan merestui si sungui. Abang nan kok no. Tumbuh di muka sesadonya. Jadi nampaknya kaum muslimin pengedar tu lebih gadang kanainya dari pemakai. Sebab sekali edar tu kalau lalu Pak, ya kan? Baratus juta dapat piti. Iya kan? Nalah ketagihan tu, lah lapehnya ditansi 9 tahun, tiba di luarnya ulang lah lihat. Karena lo 24 tahun lah. Iya kan? Tapi yang bagi pengajian tu Pak, dia mau menangisnya menangis lo. Entah menangis mata wayo sentalah. Ambo ibu menceliak tekanan anak ambo dah ambo. Acu itu nagari kok kini lah. Ya kan? Kalau dulu seludupan sana. Kini galih orang bapangkai Pak. Apa donan satu itu? Kalau ada mati selesai berbanyak dosa. Ya kan? Itu yang terjadi sekarang. Jadi beliau nan kajadi anggota legislatif kau harus barik perjuangannya nang ketibo. Iya kan? Kalau mayo-yo sesendan ngge tindak. Harus selisih bertukar saruang, sairiang bertukar jalan. Iya kan? Nan bana tu harus ditagakkan, nan salah harus kita bersama-sama mencegahnya. Di dalam pengajianku kan tak ya'muruna bil ma'ruf saja. Wa yanhauna 'anil munkar. Sudah tu jangan suka mencari kesalahan. Carilah kesalahan diri awak. Karena Nabi Adam itu. Nabi Adam keluar di surga siapa menggoda ke? Siapa menggoda dia? Siapa menggoda Nabi Adam keluar di surga? Jawablah bu, jangan niang setan. Tapi ketikanya minta ampun lah ya doanya menyalahan setan.
Nggak ada Pak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Oh Allah, kamilah menyayo diri kami laki ini. Kalau tidak engkau ampunkan kami ya Allah, ya kan? Kami rugi. Kami diniayo setan, tidak itu katanya. Ya kan? Nah, banyak orang yang dipanggil petugas pengadilan Pak KPK hanya berdalih kok salah prosedur. Ambo tidak salah. Prosedur saya tidak salah taruh. Padahal tak kumpul dinyo piti haram miliar. Namun mengakui kesalahan. Jadi bapak dan ibu kaum muslimin yang terhormat, sudah tualai. Ya kan? Jangan membeberkan kaum muslimin apa yang menjadi dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlongsong, tobat, bertakwa ke Allah, minta ampun, sesungguhnya Allah penerima tobat lagi pengampun. Kalau benar serupa Nabi Muhammad, bapak-bapak, itu tidak mungkin. Sedangkan Nabi itu, saya mengecek, pemimpin masa depan, kata Nabi. Iya kan? Itu dari 1000 pemimpin, seorang masuk surga, 999 masuk neraka. Iya kan? Nah, ini Pak, coba kita cerna hadis Nabi itu. Mungkin tidak satu membodoh Pak. Yalah jadi muwali ko saya. Jadi muwali ko bawayonya apa? Awayonya. Kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Amat gadang dosonya menyuruh orang berbuat baik, awak tidak melakukan. Ustaz ko menyuruh orang bersedekah, so pinyo sebilik gariang. Ya kan? Nah. Tu nyom punya ayam gadang, ayam korancak mana nyo sayang ke ayamnya. Anaknya disuruh menengahnya mengaji. Anak ketujuh dia awak, anak rancak agian ke orang. Pulang anaknya sekali. Tiba orang minta sedekah. Ya kan? Nyo agian ayam apaknya ke orang tu. Ya kan? Pulang apaknya ke dari surau. Mayam nak. Tapi kaji ayah di surau tadi. Nama anak rancak, nak ketujuh dia awak, agian ke orang. Itu kaji itu untuk orang, untuk mayuang, tak untuk awak dah je. Kau bawayu lama nama dia kau. Jalan lo haji. Ini pada bawayu. Jadi apa saja profesi kita berhati-hati. Apa nak mengalih di pasar, apa jangan apa angkit rago pokok untuk mencari labo gadang. Mencari labo gadang tu, bapak-bapak, ibu-ibu, boleh lipik takulai saya boleh. Tapi jangan medutuk. Ada orang kau menarik kembali, tipis di dalam labonya tu nyoc. Hanya labo-labo, bapak-bapak 20%. Pokok baru tu. Nah, kalau ada pak mengalih macam itu, pada suatu saat apa kau bangkrut. Karena mengicuh. Lain terang ada pak mengalih dia tu. Nah, itu. Ya sadonya Pak. Jangan diangkat arago pokok. Itulah tausiah kita ambo kepai kepasaman puluh. Jadi untuk sementara Pak pengurus ya, tidak bisa ambo serupa biasa lah. Karena banyak memenuhi undangan orang dari luar, dari jauh-jauh. Karena lah patut puluh, ya kan? Nah, kok pergi ke Jepang, kok tu berjalan masuk Jepang seketik. Ya kan? Kok dapat calon bini di Jepang tapi kok. Mari ditentuan untuk awak kok. Ya kan? Atau di berjalan masuk Jepang kok. Sebab kalau tidak mengerti bahasa orang, bisa awak salah faham. Dulu awak kan dijajah di Jepang. Masuk Jepang kok ke kota Pekumbuh. Di Pekumbuh kok banyak orang mengalih kelamai. Bungkuinya ketika itu kelupak batuang. Kecik ibu-ibu ngelai kelamai kok. Boleh lawan. Jawab sopi kumbuh. Lain ngerti Jepang. Indak nyo pacik yang kelamai itu nyo tanya jawab soinyo. Korewa nadeska. Iko nan ibu galeh ko agak. Kecik ibu ko. Ko kelamai ndak nang Korea ko doan. Ko na lombu kecik. Lain nyambuang bahasanya. Indak. Iya kan? Berang Jepang. Aja Jepang berang bagi roje. Iya kan? Ibu kau tak camih ke tu? Tak bagulo dah wan basoka je.
Nah, untuk sebelum kaji kita tutui, rupanya hadir pagi ini di Masjid Jihad Direktur PT Bonita Umrah. Beliau dari Koto Tuo, Banu Ampek Koto. Ketika saya ngaji ke Cianjur, ke Bandung, ke Garut, PT Bonita Umrah kolah nan namanya ko memprakarsai. Jadi beberapa tempat. Beberapa bulan yang lalu, Buya, ambo pasang foto Buya dake kantua kami yo. Jadi dipasanglah foto Ustaz viral ko. Tu di simpang KP Panji foto gadang. Kalau Pak Laima apa lalu pasti nampak ada Pak foto tu. Jadi ambolah barangke jo beliau bulan Desember patang, kalau istilah Jakartanya umrah bareng. Ya kan? Jadi ambo sama pahit beliau. Akhirnya beliau hadir di siku. Nanti tinggal di Padang, ada kantuanya di Jalan Yoni Anwar, Jalan Kepulang, ujung Jalan ini Anwar. Siku di KP Panji. Hanya tiap bulan memberangkainya maaf. Ya kan? Makanya bapak-bapak ibu-ibu, kalau ada jamaah masjid tengah jua, ingin bagah buang. Ya kan? Beliau pagi datang kini, tanya nomor teleponnya, ya kan? Aman daftar ke kantuanya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu kerana naik haji kini susah, seindak-indaknya awak dapat pai umrah. Ya kan? Di samping kita melihat situs-situs sejarah Islam di sana, kita dapat pula para jemaah melipat gandakan pahala salat. Kalau salat kita di Masjidil Haram, ya kan? Itu 100.000 kali awak salat di masjid tengah jua ko, 100.000 kali sekali Senin. Samo palona. Di Masjid Nabawi 1.000 kali, ya kan? Masjid awak. Ya kan? Tapi di Masjidil Haram kata Nabi lagi tidak bisa dihitung. Sedangkan masjid musala di sekeliling itu saja di tanah haram sama palonya paling indah 100.000 kali. Atau mengko sebagian haji ko pulang di Makkah nya ndak kesuruh oleh dia lapue sinan dapat palo. Kamanya haji-haji ko ndak mau kesuruh. Kan? Kerana nya lapue dapat palo sinan datang kesuruh oleh. Mudah-mudahan bapak-bapak PT Bonita Umrah tiap bulan dapat yo jamaah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan Bapak Ibu berkenalan dengan beliau. Sepanjang ambo mengecek tadi, ya kan? Kalau kareh bapak-bapak kaji itu terasa ubah perangai. Jangan Ustaz di perhentian. Lai terangah ada Pak tau. Kalau Ustaz di perhentian tambah kalam negari ko dah Pak. Sianang ke manarangi lai. Nan Ustaz tu ulama. Ulama tu kicik Nabi. Al ulama warasatul ulama kau nanti dibanci dia wak dimasukkan ke penjara. Nanti apaknya karate di malaikat di apa? Ya kan? Kini yo awak dek berkuasa di banaman ulama kau ke dalam tansi, ya kan? Nyo ndak kemelawan gitu, nyo ndak punya kekuatan mak. Pemerintah kau punya polisi, punya tentara. Ndak bisa ke melawan ulama. Tapi di akhirat karena nanti idui awak kau ndak kasalamono. Pasti mati segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Kalau di dunia aku menuntut keadilan ndak kebesur Pak. Sabok kamambo pai ndak do kantu keadilan. Nana do kantu pengadilan. Insyaallah di akhirat awak dapat keadilan dari Allah. Namun demikian berusahalah mencari ridha Allah apapun profesi kita. Semoga apa yang kita lakukan berkah di dunia jangka pendek dan berkah di akhirat jangka panjang. Kali dia maaf buat jangan diperhentian nak. Atau dibisian kena lain yang japui uzar izawadi itu lah jangan. Ya kan? Ku ada Pak nan mengarajuan nan ambo kerajuan tadi kecik apa di sini. Ambo mengaji secara umum saja. Ya kan? Sianan dikada kepalanya sakit kena sikit. Itu lah so tu. Itu. Jadi jangan sikit dipatahi kepala tu nang kena ubek.
Kalau dia maaf buat tuah. Ai, bapantul lambo cedi. Di ma jalan Kagugua dake pasar Padang Luar. Sungai Tanang di Bukit Tinggi tersabui ayunyo jani. Di ma cakwa pak pintu ke masuk sinan lo pintu ke keluar lah de lapeh jo atinan suci jo mukonnya ni. Pulang alai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.